Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi di sini dengan kita kelompok 4 yang beranggotakan saya Hafiz Abdur Rasyid Al-Ayubi. Selanjutnya Mbak Risma tolong perkenalkan diri. Baik, saya Risma Dwi Apriani. Saya Kamawa. Fafian Sulandika. Saya Heri Mulyadi. Saya Yustia Mustika Wardani. Saya Karisma Nusa Perwira Putra. Saya Rizka Mei Pangesti. Saya Nisa Permana. Saya Selvia Safitri. Silahkan Mbak Zahra untuk perkenalan. Nama kita Hul Esmi. Baik, untuk anggota yang belum hadir, Tiwi sama siapa ya? Dia Maulidia. Sama dia ya. Baik, saya lanjutkan ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang akhlak muamalah. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu tentang aplikasi TikTok yang sudah merusak generasi muda, apalagi generasi milenial yang sudah banyak bermain TikTok. Bagaimana pendapat kalian tentang aplikasi TikTok tersebut? Silakan untuk berpendapat. Menurut saya nih Mas ya, kalau Ya, untuk silakan, Mas. aplikasi TikTok itu tuh kayak merusak moral gitu Mas. Soalnya kan banyak tuh yang cewek-cewek joget-joget gitu kan, kayak menjatuhkan harga diri mereka gitu sih. Terus kan auratnya juga itu kan ada yang nggak sopan lah gitu. Menurut aku sih harus dibatasi sih aksesnya itu. Apalagi kan kalau dilihat anak-anak itu kan bisa merusak pola pikirnya kan. Menurut aku sih gitu Mas. Oh ya, menurut kalian semua apakah aplikasi TikTok itu diperlukan atau harus bagaimana untuk mencegah terjadinya Oh ya, Mas. penurunan moral Indonesia ya? Menurut gimana? saya aplikasi TikTok itu isinya nggak semua jelek ya, nggak semua kayak Iya sih. misalkan auratnya terbuka. Jadi pinter-pinteran kita aja yang pakai aplikasinya itu. Jadi kita harus lebih bermanfaat lagi menggunakan aplikasi itu, misalnya dengan cara tutorial atau membuat konten yang lebih bermanfaat gitu. Juga kan semua itu tergantung niat. Dalam sebuah mafudot yang berbunyi itna amalu biniat. Semua itu tergantung niat. Jadi kalau niat kita di awalnya emang TikTok itu buat sumber edukasi atau sebuah sumber untuk lebih mengembangkan diri itu baik. Tapi kalau sudah kontennya ke yang tidak baik seperti hilangnya akhlak, hilangnya moral, apalagi sedang viral kemarin itu 3 remaja yang bermain TikTok dengan nenek-nenek itu sangat tidak pantas, tidak sopan sekali itu Mas. Iya, Cuma tergantung niatnya gitu. Sangat merusak akhlak ya. Iya Mas. Iya, jadi harus pintar-pintaran aja kita memilih dalam menggunakan media sosial. Jadi kita perlu membatasi tontonan apa aja yang harus kita lihat. Tapi di situ ada banyak manfaatnya. Misalnya seperti kita bisa melihat langkah-langkah belajar yang baik atau apa gitu kan di TikTok ada. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan aplikasi itu. Gitu. Kalau menurut saya aplikasi TikTok itu harus ada persyaratan untuk mendaftarkan diri ya. Biar mengurangi kayak konten-konten yang tidak memiliki akhlak-akhlak gitu. Apakah kalian setuju kalau aplikasi TikTok itu harus memiliki syarat-syarat untuk membuka aplikasi? Sekali Mas, apalagi adanya batasan umur ya. Bisa pakai nomor KTP mungkin Mas? Oh iya, itu juga masuk akal. Kan sudah terdaftar di. Sebenarnya tuh balik lagi ke awal yang tadi seperti yang Mas Fafian yang bilang itu, karena innamal a'malu biniat, semua berawal dari niatnya masing-masing juga kan. Iya betul Mbak Zahra. Mungkin ada pendapat yang lain? Ya, saya setuju dengan Mas Fafian tadi. Apabila perlu adanya penggunaan aplikasi TikTok itu ada batasan umurnya gitu. Jadi misalnya apabila kita mau melihat yang tidak pantas kita tonton, umur di bawah 18 tahun itu kita jadi tidak bisa melihatnya gitu loh. Harus sesuai umur gitu. Nah Mbak Mei, untuk saya menanggapi
Mbak Mei ya, kalau mungkin aplikasi-aplikasi seperti itu masih bisa untuk diatur ya. Tapi kalau yang di televisi seperti sinetron-sinetron itu gimana? Biar bisa diatur usia penonton dan konten-kontennya itu gimana, Mbak? Kalau Baik, oh ini iya, ya udah. misalkan TV itu kita harus mendapat pengawasan dari orang tua. Anak-anak itu dalam menonton TV harus kita awasi gitu loh. Jadi tidak boleh anak-anak melihat TV sendiri tanpa pengawasan orang tua, apalagi mereka nanti melihat hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat pada anak-anak seumuran, misalnya masih SD gitulah. Jadi harus ada pengawasan. Ya, setuju sama Mbak Rizka Tapi- Mei. Tapi bagaimana dengan anak di bawah umur yang tidak diawasi oleh orang tuanya? Apakah nanti akan berdampak pada psikologisnya? Kan dia itu melihat hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat seumurannya, seperti itu. Jelas Mas, itu sangat mempengaruhi psikologisnya. Nanti itu Akhlaknya juga sudah- bisa berpengaruh Mas itu. ya Mas. gitu. Sudah tertanam sejak dini, jelas tanpa pengetahuan, tanpa sadar dia melakukan itu nanti, sedangkan dia masih di bawah umur gitu. Karena tontonannya pun sudah di atas umurnya dia. Dia juga mikir di situ, oh mungkin ini baik saya lakukan gitu. Kalau tidak ada teguran atau tidak ada pengawasan dari orang tuanya gitu. Jadi kita di sini inilah pentingnya pengawasan dan edukasi dari orang tua gitu. Mas, berarti kan itu kan perlu pengawasan dari orang tua ya. Nah, kan biasanya tuh nggak semua orang tua tuh bisa ngawasin anaknya. Ada yang kerja, ada yang kemana kan orang tua. Nah, itu tuh gimana sih caranya kita tuh biar sebagai generasi sekarang ya, gimana cara kita untuk bisa mengurangi anak-anak itu untuk menonton kayak sinetron-sinetron yang nggak pantas untuk dilihat, itu gimana caranya? Jadi menurut pendapat pribadi saya ya, kita bisa memberikan kegiatan yang lebih kepada anak kita untuk mengurangi potensi dia untuk menonton sinetron gitu loh. Bisa Untuk juga menambah kesibukan anak ya Mas Bian. siapa? Menambah kesibukan anak. Oh iya, dengan memberi dia les, kegiatan yang lain gitu loh. Sesuai hobi dia kan itu kan lebih Iya Mas Bian. menarik anak untuk berkegiatan di luar yang baik, tidak menonton sinetron Iya sih. aja. Oh Gimana? iya. Menurut setuju, Mas. saya, lebih mendukung, lebih ke positif gitu ya, biar anak itu kan mendukung mendukung hobinya gitu kan, biar tidak ngikutin sinetron gitu kan. iya, dan juga Iya, perlu Mas. dibatasin dalam melihat televisi, misalnya Sabtu, Minggu, anak kecil boleh menonton televisi, misalnya kecuali yang ada kartunnya itu, misalnya televisi apa, tiap jam segini sampai segini. Jadi dibatasin oleh orang tuanya. Oh iya, untuk pembatasan konten-konten itu mungkin yang lebih berpengaruh tuh KPI ya. Maksudnya? Ya kan? Untuk KPI, membatasi Mas. konten kan KPI kan bisa KPI. mengatur itu. Jadi kita Iya. bisa untuk mengasih saran KPI melewati mungkin DMIG bisa ya. Bisa. Bisa. Jadi kita Ya, bisa. mengirimkan saran. Atau kita tuh Ya, benar-benar. membuat postingan untuk mencegah sinetron-sinetron yang sudah melewati batas Ya, atau yang- konten-konten TikTok. Nanti kita bisa tag untuk akun. Tapi nyataannya dari yang maksudnya kemarin-kemarin tuh meskipun banyak yang memberikan saran atau apa tidak digubris gitu dari pihak KPI tersendiri. Bagaimana? Ya itu tadi Mas, kan seperti yang sudah kita bahas tadi, berarti kan di situ peran orang tua kan penting gitu. Jadi kita harus dibarengin gitu. Jadi peran orang tuanya main dan kita juga untuk tegur KPI-nya gitu. Karena kalau kita ngandelin dari salah satu aja itu kurang maksimal. Menurut saya Mas Haris, untuk KPI itu mungkin dia bisa menerima saran-saran kita kalau kita itu kayak membuat sebuah acara atau membuat sayembara gitu untuk membuat postingan-postingan tentang pencegahan adegan-adegan di sinetron sama TikTok, bisa melewati Instagram sama Twitter. Mungkin kalau banyak yang nge-tag, mungkin
bisa ternotif ya sama KPI. Kalau sampai tidak ternotif sih Ya bisa sangat payah saja, KPI, Mas. ya kan? Ya bisa saja, tapi asal kita memberikan saran yang apa ya, yang Bangun. ya yang baik untuk kedepannya gitu. Jangan yang mengomentari misalnya yang aneh-aneh seperti itu. Iya, soalnya zaman sekarang itu di TV itu malah banyak sinetron. Kalau kartun-kartun kayak hiburan anak-anak itu malah sekarang udah dikurangin. Iya, Iya kan? soalnya zaman semakin maju, jadi kartun dihilangin, sinetron makin banyak, dan gosip-gosip atau gibah-gibah yang belum pasti Makanya itu benar itu itu malah bagaimana ya? membuat akhlak-akhlak di Indonesia atau anak-anak generasi muda itu malah semakin hancur kalau tayangan-tayangan seperti itu dilanjutkan. Gimana pendapatnya? Ya, Oh iya, untuk meminimalisir kita anak-anak penggunaan CapCut, terus sinetron, menonton sinetron, kita juga bisa memanfaatkan waktu kita untuk kumpul-kumpul keluarga. Misalnya membahas tentang apa gitulah, kumpul-kumpul keluarga. Bisa juga kita memanfaatkan waktu luang kita untuk main bersama keluarga begitu. Berlibur bersama keluarga juga bisa. saya mau tanya dong, kan di televisi itu ada kayak seperti apa namanya tuh, kayak berita yang belum pasti benar itu. Jadi kita bagaimana ya menanggapinya? Kan orang lain tuh kalau misalnya ada berita ini langsung meledak, terus kita jadi ikutan, misalnya ada orang yang pelakor atau apa gitu, jadi kita ikutan menghujat, kayak membenci orangnya itu bagaimana ya? Ya, kita harus bisa memfilter mana yang baik, mana yang buruk. Kita tuh harus bisa mengontrol lah, mengkondisikan, jangan mudah terpancing sama omongan-omongan orang gitu. Begitu Mbak Risma. Iya sih, Oh saya iya, jadi kita harus dengan mencari kebenarannya dulu gitu ya sebelum kita ikut ya. Ya, jadi kita tuh jangan langsung asal menghujat orang aja, kita harus tahu kebenarannya, cari tahu fakta-faktanya dulu. Jangan mudah terpancing emosi dan terpancing orang lain gitu. Kalau saran saya sih, asal dia itu tidak tersangkut paut sama kita nggak usah mengomentari hidup mereka. Karena hidup mereka itu biar hidup mereka, hidup kita. Jadi kita nggak usah mengomentari hidup orang-orang lain. Itu sih saran saya. Dan kita juga nggak perlu cari tahu gimana masalah-masalah orang lain yang ada di TV atau di mana. Biarin aja, nggak usah mencari-cari. Mungkin itu saja Mas Hafiz yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini. Baik, jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini atau podcast pada malam hari ini. Jadi untuk aplikasi TikTok sama tayangan-tayangan televisi seperti sinetron bisa dibatasi, atau pembatasan untuk anak-anak menonton bisa dibatasi dengan bimbingan orang tua, atau kita bisa melakukan atau membuat petisi untuk membuat petisi di Instagram atau di Twitter dan mengetag akun KPI langsung ya, agar bisa mengurangi pencemaran akhlak di Indonesia, terutama generasi-generasi milenial yang sudah merajalela bermain TikTok dimanapun tempatnya. Baik, sebelum saya tutup, apakah ada ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan sedikit ya. Kita sebagai umat Muslim dianjurkan oleh agama kita untuk mempunyai rasa malu. Apabila kita sudah mempunyai rasa malu, maka kita akan mempunyai akhlak. Jadi kalau kita lihat orang di TikTok yang berjoget dengan rasa tidak malunya, berarti dapat disimpulkan bahwa dia tidak punya malu dan bertingkah semaunya. Ada sebuah mahfudot yang berbunyi, idan lam tastahi fasna masyita, yang artinya jika kamu tidak malu, bertingkahlah semaumu. Cukup, sekian dari saya. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan lagi sebelum saya tutup podcastnya? Ya, saya ingin menambahkan, jadi menurut saya agar anak-anak yang belum
termasuk usia dewasa itu sebagai orang tua kita harus mendukung atau mendukung hobi si anak itu tadi agar tidak terjadi salah, agar tidak yang negatif gitu. Jadi kita harus mendukung hobi anak itu agar kedepannya si anak itu punya moral, akhlak juga. Menurut saya sih begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Heri. Apakah ada yang menambahkan lagi? Kalau tidak ada, saya tutup podcastnya. Sepertinya tidak ada ya. Baik, saya tutup podcastnya dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari kelompok 4. Ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close the door. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.